Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya Wahyu Effendi di channel terkait membahas perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Pada sore hari ini kita berada di kebun. Ini habis pulang dari kantor. Kita menyempatkan ke kebun ya teman-teman. Kita melihat perkembangan perkebunan kelapa sawit yang ada di kebun. Nah, ini kondisi pasca 15 bulan usia tanam. Contohnya seperti ini, dan ini memang perkembangannya sudah juga maksimal di sini ya teman-teman. Biarpun ini lahan eks tambang, nih di sebagian tuh bisa dilihat, tapi ada sebagian juga ya teman-teman yang pertumbuhannya agak kurang maksimal juga, tapi kita perbaiki sedikit demi sedikit. Contohnya seperti itu tuh, bisa dilihat itu. Nah, itu di dalam karung. Nah, itu terdapat kompos kotoran sapi ya teman-teman, yang mana memang ya supaya nanti di areal sekitar itu akan tumbuh gulma-gulma. Nah, ini sebagian sini sudah tumbuh, dan kita biarkan saja ya teman-teman, agar juga mengurangi longsor pada areal tanah. Nah, juga cukup bagus nih perkembangannya nih. Nah, ini jenis bibit pelepah panjang Simalungun ya teman-teman. Nah, itu ini juga alhamdulillah memang ini juga di areal sini bisa dilihat areal yang sudah banyak ditumbuhi dengan gulma-gulma. Artinya memang sudah, atau pH tanah yang ada di dalam tanah ini atau lahan ini itu alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai membaik ya teman-teman. Maka dari itu di sekitar sini juga tanaman sawit itu juga sudah lumayan bagus, tapi memang ada sebagian di areal situ juga masih perlu diperbaiki lahan yang ada ini. Memang bagusnya lagi itu ditebar gulma kacang-kacangan ya teman-teman. Itu seperti ada beberapa perusahaan yang menerapkan pemakaian menebar di areal gulma-gulma kacangan, agar gunanya itu juga melembabkan unsur melembabkan kondisi tanah, dan nanti juga bagus untuk pertumbuhan kelapa sawit di areal sekitar. Tapi juga harus bisa dikendalikan ya teman-teman. Jangan kita tanam saja tapi tidak dikendalikan, nanti juga akan membuat pertumbuhan kelapa sawit itu tidak maksimal. Nah, ini sudah bonggol tanaman kelapa sawit ini pikiran sudah satu paha orang dewasa ini.
Ini umurnya 15 bulan. Ya artinya perkembangannya juga alhamdulillah bagus untuk kali ini. Juga tapi ada juga yang sebagian karena memang kondisi tanahnya bisa dilihat seperti ini, masih perlu dilakukan perbaikan. Nah itu contohnya seperti itu ya teman-teman, di areal sekitar tanaman sawit itu bisa dilihat di bawah itu. Nah itu kita kasih popok, kita kasih pupuk kompos di areal sekitar tanaman kelapa sawit. Nah itu juga kita biarkan gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman situ merambat atau agar supaya menjaga kelembapan yang ada di sekitar areal tanah. Ini belum berani kita perbaiki ya teman-teman, areal sekitar sini, karena memang jika kita perbaiki nanti potensi longsor itu tinggi ya teman-teman, karena tidak ada unsur perekat, artinya akar-akar yang kuat di dalam tanah itu untuk menahan tanah itu tidak longsor. Jadi nanti jika tanaman kelapa sawit ini sudah mulai membesar, nah nanti kita akan sedikit demi sedikit kita perbaiki dengan menggunakan alat ekskavator. Jadi untuk saat ini kita tidak, atau saya sendiri tidak berani melakukan perbaikan karena memang kondisi tanah jika diperbaiki maka itu akan terjadi longsor. Jadi kita biarkan dulu sampai ya nunggu umur sawit ini sudah cukup besar baru kita perbaiki. Nah nih kondisinya, ini yang tadi kita ambil di atas nih contoh sampel, yang ya ada sebagian tanaman yang memang tidak atau kurang baik ya teman-teman, ditanam di areal lahan eks tambang ini. Tapi tidak semuanya ya teman-teman, artinya memang ini tergantung tanah di areal. Nah sini ada memang areal tanah yang lapisan bawah, ada juga areal tanah yang lapisan atas. Kalau di situ ada sebagian tuh daerah situ lapisan, mungkin lapisan kedua, jadi agak bagus di situ juga. Nah, tapi jika kondisi yang ada ini kita perbaiki dengan melakukan pemupukan kompos, juga tanah yang ada nanti ini juga bagus juga ya teman-teman. Kita memang tidak bisa secara langsung kita memperbaikinya, memang butuh tahapan-tahapan atau memang berapa bulan bahkan sampai bertahun-tahun untuk memperbaiki kondisi tanah atau lahan eks tambang ya teman-teman. Tidak mudah memang, karena memang lahan eks tambang itu kondisinya ada juga yang memprihatinkan, tergantung mekanisme AMDAL yang diterapkan oleh
perusahaan tadi. Jika mekanismenya baik, maka proses pemulihan pada lahan tambang, lahan eks tambang itu juga cepat ya teman-teman. Akan tetapi jika proses amdalnya itu kurang baik, ya maka proses pemulihan untuk pasca nanti lahan itu bisa ditanami kembali juga memakan waktu cukup lama ya teman-teman. Nah itu memang pentingnya AMDAL untuk dijalankan di setiap perusahaan, baik itu perusahaan multinasional dan perusahaan nasional. Kalau di sini ini karena kondisinya tanah lapisan atas, nih kemungkinan ini juga lapisan kedua campur juga dengan lapisan pertama, ini bagus juga nih. Nah, malah tapi juga dipengaruhi juga oleh pemupukan yang kita aplikasikan ya teman-teman. Tidak ujuk-ujuk tidak ada saling keterkaitan. Kita rutin melakukan pemupukan, ya alhamdulillah kondisi sawit pasca umur 15 bulan ini kondisinya seperti ini. Alhamdulillah ini batangnya sudah sepaha orang dewasa lebih ini. Alhamdulillah. Memang dengan pengaplikasian pemupukan secara bertahap, memperhatikan tabel periodik yang sudah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan sawit, baik itu perusahaan sawit PPKS dan sejenisnya, itu tabel periodiknya bisa dilihat ya teman-teman. Maka pengaplikasian unsur atau berbagai unsur hara yang terkandung di dalamnya itu bisa kita terapkan nanti per 3 bulan, atau kalau saya mengaplikasikannya per 3 bulan dalam 1 tahun ya teman-teman. Nah itu tergantung awal di per 3 bulan itu kita kasih apa, misalkan urea, jadi kita kasihkan urea, habis itu per 3 bulan lagi kita kasihkan unsur hara fosfatnya, kita kasih fosfatnya, dan seterusnya teman-teman. Ya artinya pemupukan secara bertahap itu juga mempengaruhi perkembangan pertumbuhan kelapa sawit yang kita tanam ya teman-teman. Jangan menanam sawit saja tapi tidak dirawat, apalagi sampai berujung pada kematian pada tanaman sawit yang kita tanam, maka akan membengkak pula pengeluaran kita ya teman-teman. Ya mungkin itu saja video saya di perkebunan kelapa sawit yang ada ini. Apabila ada miss atau kata-kata yang kurang berkenan, atau ada saran serta masukan, monggo di komen saja. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau
miss dalam menyampaikan segala informasi yang ada. Mohon dikoreksi ya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.